Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu Hidayat dengan NIM F1D021102 untuk melengkapi sebagai syarat proyek akhir dalam di sini saya menginisiasikan untuk membuat suatu proyek yang bernama TaskChain. Itu eh, suatu aplikasi manajemen tugas blockchain app. Untuk apa aja yang akan saya bahas ke depannya itu yang pertama adalah pengenalan blockchain, yang kedua tujuan penggunaan blockchain dalam blockchain, yang ketiga smart contract yaitu inti dari blockchain, alur kerja utama bagaimana blockchain bekerja, keunggulan blockchain, dan yang terakhir yaitu interface akhir. Di sini blockchain apa itu blockchain? Blockchain adalah aplikasi manajemen tugas berbasis blockchain yang menyediakan transparansi dan ketertelusuran. Jadi sistem ini memastikan bahwa setiap tugas yang dibuat dan dilacak tidak dapat dimodifikasi atau dihapus tanpa jejak berkat penggunaan dari blockchain itu sendiri. Lalu untuk tujuan penggunaan blockchain itu sendiri apa sih? Menggunakan blockchain memberikan keunggulan seperti keamanan data, transparansi, dan menghindari pemalsuan atau penghapusan data tanpa izin. Jadi ini memastikan integritas tugas yang dicatat dalam sistem nantinya. Smart contract sebagai inti dari blockchain itu sendiri. Jadi smart contract berperan sebagai pengelola tugas dalam blockchain. Jadi setiap tugas yang ditambahkan, diperbarui, atau diselesaikan akan tercatat dalam smart contract. Fitur utama dari smart contract seperti fungsi untuk menambah, mengubah status, atau menghapus tugas. Untuk alur kerja utama atau bagaimana Taksin bekerja, yaitu yang pertama di sini, pengguna membuat tugas baru di aplikasi, lalu data tugas diteruskan ke smart contract dan dicatat di blockchain. Yang ketiga, pengguna dapat memperbarui status tugas, misalnya dari dalam proses eh, menjadi selesai nanti. Lalu yang terakhir yaitu semua perubahan dicatat secara permanen di blockchain nantinya. Untuk keunggulan dari blockchain itu apa aja sih? Yang pertama yaitu data tugas tidak dapat dihapus atau dimanipulasi tanpa izin. Yang kedua, aplikasi berbasis blockchain lebih aman dari manipulasi. Dan yang terakhir yaitu semua perubahan memiliki jejak yang bisa diaudit nanti. Jadi untuk interface awal aplikasi yang saya bangun, yang pertama di sini sangat sederhana, yaitu hanya tampilan Welcome to the TaskChain application. Di sini ada button untuk add text atau text yang ingin kita keep nantinya. Next, yaitu interface app ketika kita sudah eh, membuat teks yang ingin kita eh, schedulekan. Seperti contoh di situ ada I want to buy eggs. Sebagai statusnya nanti itu ada pending dan juga finish. Oke, saya akan coba mendemonstrasikan. Jadi untuk software yang saya gunakan, pertama di sini ada VS Code. Lalu untuk pembangunan smart contract, di sini saya menggunakan Remix Ethereum untuk membuat smart contract-nya. Jadi di sini smart contract saya namakan untuk text to do, untuk solidity-nya. Untuk fungsinya di sini saya buat function untuk add text, mark finish, sama get all text-nya. Jadi ketika kita sudah bangun eh, solidity-nya di sini, kita bisa langsung compile and run. Setelah kita compile, lalu kita pergi ke deploy and run transaction. Di sini kita bisa masukkan account yang ada di MetaMask kita untuk menghubungkannya. Jadi di sini sudah terlihat custom, misalnya contohnya 73799 sebagai jaringannya. Setelah itu, kita bisa atur kontrak yang ingin kita masukkan. Di sini yang udah saya buat tadi, yaitu text to do, contracts, solidity-nya, lalu kita deploy. Nah, setelah kita deploy di sini, dia itu akan masuk notifikasi dalam MetaMask-nya. Setelah itu, deploy contracts akan muncul di dalam Remix Ethereum ini seperti ini. Jadi di sini saya sudah mencoba untuk deploy contract sebanyak 2 kali. Nah, dari hasil deploy contracts ini, address-nya itu yang akan saya gunakan sebagai pembangunan lebih lanjut.
untuk seperti saya pembuatan JavaScript dan interface nantinya. Nah, untuk configuration JavaScript-nya di sini, kita masukkan a private key dari MetaMask saya, lalu lalu di sini juga terlihat API URL. Jadi di sini saya menggunakan Volta Energy Web. Kenapa? Di sini karena Volta itu tuh eh, bisa mengisi. Jadi kita bisa ngambil Ethereum secara gratis gitu dari Voltanya itu. Lalu di sini yang saya bangun untuk di indeks JavaScript-nya, untuk class name sebagai contoh tadi seperti tampilan interface awal yang saya perlihatkan, itu saya membuat tabel untuk class name-nya, styles seperti tax ID untuk identitas awalnya, lalu tax description, tax status, dan juga action nantinya. Nah, untuk yang seperti yang terlihat pada interface tadi, itu terlihat ada pending dan juga finish. Finish itu ketika kita sudah menyelesaikan schedule yang kita buat sebelumnya. Nah, itu saya masukkan ke dalam fungsi text map itu sendiri. Di sini saya akan coba untuk run npm run dev. Oke, kalau host 3000. Oke, untuk aplikasinya itu seperti ini. Jadi di sini saya juga udah nyoba buat add schedule yang akan saya lakukan seperti blockchain text. Di sini saya coba add text. Jadi ketika kita sudah add text, di sini kita bisa ngecek di bagian inspect-nya juga. Jadi ketika kita reload, berhasil untuk add text, text yang udah berhasil masuk itu nanti akan masuk historinya di bagian konsol sini. Seperti pada tampilan yang udah saya tunjukkan sebelumnya itu, nanti dia akan seperti ini. Untuk tax description, tax ID-nya itu udah ditentuin dari yang pertama kita scheduling sampai yang terakhir. Seperti di situ tax description yang pertama itu I want to buy X, tax statusnya pending, masih pending. Jadi untuk bagian action di situ ketika ketika kita mengklik klik me, dia akan otomatis untuk berubah menjadi finish. Seperti pada contoh a walk di situ. Oke, baik. Jadi conclusion-nya di sini adalah pembuatan aplikasi sederhana seperti to-do list berbasis blockchain dengan integrasi smart contract memberikan solusi inovatif dalam pengelolaan jadwal dengan transparansi dan keamanan tinggi. Jadi dengan memanfaatkan smart contract, tugas-tugas yang ditambahkan pengguna disimpan langsung di blockchain, sehingga data menjadi tidak dapat diubah atau immutable dan dan mudah diverifikasi. Proses integrasi ini memerlukan penggunaan library seperti Ethers dan JavaScript yang saya gunakan tadi untuk implementasi pertama. Lalu untuk menghubungkan aplikasi front-end dengan kontrak Solidity yang berjalan di jaringan blockchain, meskipun implementasinya sederhana,
Aplikasi ini menunjukkan potensi teknologi blockchain untuk menciptakan sistem manajemen data yang efisien dan terpercaya, sekaligus memberikan pengalaman pengguna yang modern dan terdesentralisasi. Oke. Jadi sekian project yang saya inisiasikan dan saya bangun untuk mata kuliah blockchain ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.